Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi, siklus hidup pengembangan sistem, penanggung jawab pengembangan sistem, penerapan SDLC dalam pengembangan sistem informasi persediaan. Adapun nama kelompok saya yang pertama M. Khairul Azwan dan saya sendiri Muhammad Adansyah. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi. Yang kedua, siklus hidup pengembangan sistem. Menurut Kenneth C. Loudon, siklus hidup adalah metode atau cara method paling lama untuk membangun sistem informasi dan masih digunakan sampai sekarang untuk proyek sistem menengah atau besar yang kompleks. Metode siklus hidup sistem adalah tahap pendekatan dalam membangun suatu sistem yang membagi pengembangan sistem ke dalam taraf atau tingkat yang ada. Metode ini mempertahankan bagian atau division yang sangat resmi atau formal antara pemakaian akhir dan ahli sistem informasi. Ahli sistem informasi seperti analisis dan pemrograman akan bertanggungjawab terhadap banyak analisis sistem dan rancangan. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnes. Sistem informasi akuntansi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan Anda karena sistem ini menyediakan berbagai elemen penting dalam siklus akuntansi. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan dan informasi pajak perusahaan Anda. Contoh sistem informasi akuntansi. Salah satu contoh aplikasi sistem informasi berbasis cloud di Indonesia adalah Jurnal by Mekari. Sistem informasi akuntansi online Jurnal by Mekari dapat membantu pembukuan dan operasional bisnes perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. Di samping bisa kita lihat contoh gambarnya. Lanjut, contoh sistem informasi akuntansi. Yaitu ada jurnal. Jurnal dilengkapi dengan berbagai macam fungsi untuk menciptakan proses pembukuan yang otomatis, produksi laporan keuangan secara cepat, dan meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Enterprise, usaha kecil dan menengah. Akses sistem akuntansi online jurnal mudah dimanapun, kapanpun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Khairul Azwan. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khairul Azwan. Saya akan melanjutkan pembacaan makalah dari Muhammad Ardiansyah. Penanggung jawab pengembangan sistem informasi adalah untuk menggambar karyawan yang bertanggung jawab utamanya untuk memberikan kontribusi atas
tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Analisis sistem adalah orang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenal berbagai komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Apa yang dimaksud dengan SDLC? SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem, yaitu siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC siklus hidup pengembangan sistem atau sistem life cycle. Siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana, planning, analisis, desain, implementasi, uji coba, testing, dan pengelolaan maintenance. Fungsi-fungsi SDLC adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana komunikasi antara tim pengembangan dan pemegang kepentingan. 2. Membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajemen proyek. 3. Dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari suatu tahap menuju tahap selanjutnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kesilapan, mohon maaf. Assalamualaikum.